Waalaikumsalam Bu Suko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Suko. Oke, alhamdulillah. Rencananya Bu Novi mau mengadakan coaching ya? Iya Ibu, betul. Kira-kira kapan Bu? Untuk rencananya itu saya dengan coach saya itu besok Ibu untuk membuat rencana untuk coachingnya. Kira-kira apa saja yang sudah disiapkan Bu Novi Bu? Yang sudah saya persiapkan itu untuk rubrik penilaian coaching besok. Terus juga ada 3 hal yang harus saya kuasai nanti saat coaching, yaitu untuk mempersiapkan diri hadir penuh atau present. Terus juga saya harus mendengarkan aktif untuk coach saya dan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dari itu sudah saya siapkan Ibu Suko. Dari yang besok jenengan lakukan sebagai coaching kepada coach, kira-kira coachnya siapa Ibu? Bu siapa? Besok itu yang mau menjadi coach saya itu Bu Wiwin. Oh Bu Wiwin, iya. Nah besok kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Novi kembangkan dari proses coaching besok itu Bu? Dari 3 hal yang harus menjadi syarat coach yang digunakan itu Bu ya. Satu yang ingin saya kembangkan itu di poin yang ketiga Ibu Suko, yaitu untuk menggali atau pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan di situ. Jadi nanti saat coaching nanti Ibu bisa saya fokuskan di situ, jadi Ibu bisa melihat bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lakukan seperti itu. Misalnya nanti kalau ada sesuatu yang kurang bisa menjadi catatan saya dari hasil pengamatan panjenengan. Iya. Kalau mungkin lebih spesifiknya itu dalam kemampuan apa Ibu? Mungkin yang pengen saya amati untuk jenengan evaluasi nanti. Untuk menjadi evaluasi saya nanti, saya ingin bantuannya Bu Suko itu lebih fokus di pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti untuk coach saya. Nah, Ibu nanti ini kan melakukan coaching kepada Bu Wiwin ya Bu ya. Nah, itu nanti adakah tahapan-tahapan yang nanti dilakukan Bu Novi untuk melakukan coaching kepada Bu Wiwin? Tahapannya nanti ya, kita sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Jadi nanti tahapannya itu kita membuat kesepakatan dan kita menyepakati besok ya kita melakukan coaching. Nah di situ nanti mulai dari persiapan saya membuat rubrik penilaian dan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa membantu coaching saya untuk membantu mengarahkan menyelesaikan permasalahannya, karena kan saya juga belum tahu permasalahannya nanti apa. Tetapi setidaknya saya sudah membuat rancangannya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nanti kan dari yang Ibu lakukan ini, kira-kira indikatornya ketercapaiannya Bu Novi menjadi coaching itu Bu Novi dikatakan berhasil menjadi coaching yang baik terhadap Bu Wiwin itu indikatornya ketika apa? Jika apa Ibu? Nanti saya mungkin bisa dikatakan berhasil itu jika saya sudah bisa membantu coach saya ya dia untuk membuat suatu langkah atau membuat suatu program dari penyelesaian dari masalah-masalah yang dimiliki oleh coaching tadi dengan bantuan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya sehingga bisa menggiring si coach tadi untuk membuat solusi dari permasalahannya seperti itu. Iya bagus sekali Bu Novi. Nah mungkin nanti ke arah menggali pertanyaan berbobot ya Bu Novi ya. Betul, mungkin ada tahapan mungkin atau alur menggunakan alur apa Bu Novi yang dipakai Bu Novi? Iya yang jelas nanti saya akan mempraktekkan coaching ini dengan menggunakan alur tirta yang awal dari tahapan awalnya itu adalah tujuan dari coaching tadi, terus yang kedua adalah untuk membuat indikatornya atau indikasi dari permasalahan tersebut itu identifikasinya apa saja,
yang menjadikan permasalahan tersebut. Terus nanti ada rencananya apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dibuat menjadi rencananya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah aksi nyata atau tanggung jawabnya. Seperti itu. Jadi alur tirta yang akan saya gunakan Ibu Sukma. Ya, kalau dari diskusi kita kali ini saya menangkap bahwa Bu Novi sudah sangat siap sekali menjadi coaching terhadap Bu Wiwin selaku coach ya. Nah, untuk membantu Bu Novi ya untuk lebih profesional lagi sebagai coaching, izinkan saya besok ya Bu ya. Besok waktunya di mana Ibu? Besok kita akan di sekolah Ibu. Di sekolah. Selesai kita ngajar itu besok. Iya. Jadi ada waktu yang longgar gitu, jadi tidak terburu-buru gitu. Mohon izinnya besok saya ikut bergabung dengan Bu Novi dan Bu Wiwin untuk mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Novi. Ibu silakan besok biar nanti Ibu tidak lupa, nanti saya ingatkan lagi besok pagi setidaknya 1 jam sebelum kita mulai coaching nanti Ibu saya ingatkan lagi. Jadi nanti saya juga merasa senang karena ada yang monitoring saya sehingga nanti untuk kedepannya saya itu juga ada perbaikan dari coaching yang saya lakukan. Terima kasih. Semoga besok proses coachingnya lancar ya Bu ya. Monggo mungkin nanti bisa dipersiapkan apa rubrik-rubriknya sehingga tidak terburu-buru untuk membimbing coaching. Kemudian nantinya dari proses coaching yang jenengan lakukan nanti kita akan ketemu lagi di pasca supervisi. Ini kan kita di pra supervisi ya Bu ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di pasca supervisi. Nanti kita evaluasi bersama-sama apa kelebihan dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih Bu. Ini mohon maaf karena memang kita sama-sama sibuk ya Bu ya. Monggo silakan nanti kembali ke aktivitas masing-masing. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wiwin. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Novi. Hari ini kan kita sudah ada kesepakatan untuk coaching yang sudah kita buat perjanjian kemarin. Iya, betul. Alhamdulillah siang ini kita sudah bisa ada waktu maksudnya untuk melaksanakan. Sebelumnya untuk coaching ini kita lakukan, Bu Wiwin baik-baik aja kan? Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Melihat situasi pada siang hari ini mendung Bu, seperti hati saya Bu, mendung gitu. Meskipun saya alhamdulillah baik, tetapi hati saya masih mendung Ibu, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Makanya saya kemarin ya minta waktu kepada Bu Novi untuk minta waktu sebentar untuk curhat seperti itu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Bu Novi pada siang hari ini sudah mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita atau curhatan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih loh Bu Novi sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya. Oke, iya Bu Wiwin sama-sama ya. Berarti di sini nanti Bu Win itu karena hatinya mendung. Iya, mendung. Jadi suasana hati pun bisa mendung ya, tidak hanya cuaca nih Bu Win. Iya, betul Bu Novi. Biar nanti mendung ini menjadi pelangi yang indah ya, Bu Win. Berarti topik atau masalah sebenarnya yang ingin Bu Win sampaikan itu apa? Iya Bu Novi. Jadi ini saya akan mengajar di kelas 6 Ibu. Sebagai wali kelas juga ya kalau di SD itu. Nah, masalah yang saya hadapi saat ini itu saya mempunyai murid yang perilakunya kurang baik Bu Novi dibanding teman-teman yang lainnya. Apalagi saat ucapannya Bu, kata-katanya selalu muncullah kata-kata yang kurang etis atau tidak boleh dikatakan pada saat di sekolahan maupun di rumah ya Bu. Nah, itu sampai saat ini itu yang mengganjal di hati saya. Tetapi semoga dengan pertemuan kita hari ini saya bisa curhat atau menyampaikan ganjalan-ganjalan saya. Nanti Bu Novi juga
bisa menyampaikan solusinya yang terbaik sehingga saya bisa menerapkan kepada murid tersebut. Berarti di siswa Bu Wiwin itu Iya. ada salah satu siswanya Iya. yang menurut Bu Wiwin itu perilakunya kurang pas sebagai Iya. seorang siswa. Iya, itu betul, Bu. setelah diidentifikasi oleh Bu Wiwin. Iya, betul, iya. Terus berarti untuk saat ini situasi atau kondisinya itu seperti bagaimana Bu Wiwin? Iya. Kalau seperti saat ini Bu Novi, situasinya ya kurang nyaman karena apalagi dengan teman-temannya Bu ya, dengan gurunya saja sering mengatakan atau ucapannya jelek-jelek, apalagi dengan temannya itu luar biasa Ibu. Jadi situasinya sekarang itu sama temannya juga dijauhi, terus dia juga nggak banyak teman, nah itu loh Bu. Karena apa? Kalau teman-temannya ikut itu selalu ucapan yang jelek yang dikatakan. Jadi pengennya anak bukan menjauhi karena benci, bukan Bu, tapi menjauhi kata-kata yang kurang pas itu tadi, biar anak-anak yang lainnya tidak ikut tertular, istilahnya seperti itu Ibu. Dengan situasi seperti Iya. yang Bu Win sampaikan itu Iya. tadi nggih, anak bersikap seperti itu. Iya. Nah, tentunya Bu Win nggih, tentunya ada sesuatu sebab akibat sehingga Iya. anak tersebut melakukan hal-hal yang seperti Bu Win sampaikan nggih. Nah, hal-hal apa saja yang mempengaruhi anak itu melakukan hal tersebut Bu Win? Iya Bu, yang saya lakukan pada ini Bu, kenapa saya mengatakan itu anak tersebut sudah saya gali ya Bu ya, sebelumnya sudah saya tanya, bukan satu atau dua tetapi sudah banyak yang saya tanyai, ternyata bukan pada saat di kelas 6 tetapi kelas 4, kelas 5 juga sudah sama seperti itu, tetapi dua guru itu sampai sekarang belum bisa ngatasi lah. Pengennya saya itu setelah yang saya tangani itu bisa berhasil membuat si anak tersebut jangan pernah melakukan atau mengucapkan kata-kata yang jelek lagi. Nah itu kalau saya lihat Bu, memang di lingkungan sekitar yang berpengaruh besar Bu, karena tetangganya ngomong itu pokoknya arah dengan anaknya sendiri tuh ucapannya juga yang tidak pas itu loh Bu. Jadi anak juga menyontoh. Padahal kita di sekolahan sudah semaksimal mungkin Ibu yang memberikan contoh yang terbaik. Betul kalau di sekolahan dia bisa ngerem, istilahnya seperti itu. Tetapi di saat dengan teman-temannya selalu ucapan itu karena pengaruh dari orang tua tadi. Setiap hari saya tanya, kamu kok sering ngomong seperti ini? Nah ini kan tidak bagus untuk kita ucapkan. Ya karena orang tua saya juga seperti itu Bu, ya saya nyontoh sama orang tua lah, seperti itu Bu. Jadi kita sebagai panutan, alangkah baiknya kita itu jangan pernah setidaknya kalau kita marah jengkel itu jangan pernah kita ucapkan yang jelek-jelek. Nah itu seperti itu Ibu. Ternyata Bu Win sudah mengidentifikasi ya, Iya, sudah. latar belakang dari Iya. si murid tadi Iya. bahkan sampai di rumah pun Bu Win juga sudah mencari informasi sehingga perilaku siswa itu seperti ini memang karena faktor lingkungan seperti itu. Nah terus dari sini Bu, dari peristiwa yang Ibu sampaikan tadi, nantinya situasi yang seperti apa yang Bu Wiwin kehendaki atau yang Bu Wiwin harapkan dari peristiwa tersebut? Iya benar Bu, tentunya saya nggak pengen ada siswa yang tidak berteman dengan siswa yang lain. Terus di kelas juga pengennya pembelajarannya itu nyaman, baik saya dengan murid, murid dengan murid sendiri. Jadi keinginan saya yang menciptakan pembelajaran di kelas itu nyaman, terus waktu istirahat juga anak tersebut nyaman, temannya juga nyaman. Ya, jadi ada kenyamanan lah Bu, bukan anak tersebut berkata-kata jelek tidak ditemenin ini, asalkan anak tersebut mau berusaha ya Bu ya. Kita tuntun, bukan kita langsung kamu harus ini, tidak, tetapi kita menuntun perlahan-lahan supaya anak itu punya kesadaran diri sehingga oh iya benar apa yang saya sampaikan itu kurang pas sehingga saya harus seperti ini. Itu tentang dari kesadaran dirinya sendiri Bu, bukan paksaan dari saya maupun yang lain. Itu Bu Novi. Oke. Situasi yang diharapkan Bu Win memang situasi yang memang
situasi yang seharusnya Nyaman, nggih. seperti itu Nggih. nggih. Sekolah itu harus nyaman, Iya, dan tidak betul. ada siswa yang berperilaku menyimpang Iya, seperti betul, itu nggih. nggih. Nah, dari situasi itu sehingga nanti Bu Wiwin tuh punya rencana apa, gagasan atau ide apa yang akan Bu Wiwin lakukan untuk mewujudkan situasi yang Bu Wiwin kehendaki. Oke. Kalau rencana saya, Bu, untuk saat ini saya ingin berkolaborasi khususnya dengan wali murid, ya. Bagaimana caranya agar si murid tersebut tidak berucap atau kata-kata yang jelek lagi. Jadi antara saya orang tua di sekolah dan juga orang tuanya sendiri di rumah juga melakukan sama. Jadi antara di rumah dan di sekolahan harus sama-sama tetap menuntun agar si anak tersebut tidak berucap jelek, dan kita sebagai orang tua juga jangan pernah mengucapkan jelek di depan anak. Itu karena itu juga contoh kita sebagai orang tua kan contoh anak-anak, Bu. Itu. Jadi kalau di sekolah sudah ditanamkan seperti itu, di rumah juga harus dituntun seperti itu. Seperti itu, Bu. Langkah dan rencana yang bagus, Bu, Iya. ya. Ide yang jenengan juga sudah bagus, ya, tinggal penerapannya seperti Iya, itu betul. ya. Nah, untuk mewujudkan rencana tersebut, gagasan-gagasan Ibu tadi Iya. untuk agar siswa itu tadi berperilaku normalnya siswa ya, Iya. sehingga tidak ada perlakuan menyimpang lagi, Betul. pastinya butuh dukungan kan, Bu. Iya, Ya? betul. Nah, untuk mendukung langkah-langkah panjangan ini, nanti siapa saja yang akan Ibu libatkan? Kalau tadi saya mendengarkan ada orang tua, Iya, ya. betul. Selain itu siapa lagi? Mungkin dari luar itu ada ide lagi yang lain seperti itu, Bu. Iya, betul, Bu Novi. Jadi kita kan tidak bisa melakukan sendiri, Bu. Apalagi saya di lembaga ya, Bu, punya atasan, yaitu saya khususnya pengen mengajak si kepala sekolah dulu. Saya menyampaikan kendala saya yang saya hadapi di sekolahan. Jadi ada kolaborasi baik kepala sekolah, terus baik rekan guru juga, Bu. Jadi bukan hanya saya sendiri, meskipun saya sebagai wali kelas ya, Bu, ya. Jadi ada kerjasama dari muridnya sendiri itu, dari teman muridnya juga harus berkolaborasi, Bu, karena kalau kita di sekolah kan stop bullying, Ibu. Kalau selalu dibullying itu malah menjadi anak tersebut. Jadi harus ada kerjasama. Jadi kepala sekolah, rekan guru maupun murid itu, Bu. Jadi semuanya harus berkolaborasi, Iya, betul, seperti nggih, itu ya, nggih. rencana Bu Win Iya, ya. betul, Jadi karena melibatkan semua. nggih, betul, Bu Monggo Bu Novi. Win, ada Jadi tambahan? gini, Bu, kalau kita sudah melakukan kolaborasi, musyawarah dengan teman guru, kepala sekolah, siapa tahu mereka kan punya ide-ide yang sekiranya pas untuk saya terapkan seperti itu, Bu. Kalau tidak ada kolaborasi, saya sendiri yang mikir, saya beban seperti itu. Seperti hari ini Bu Novi ya, saya sampaikan ke Bu Novi. Jadi siapa tahu Bu Novi punya ide-ide yang terbaik sehingga saya bisa menerapkan kepada siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti itu, Bu. Untuk rencana panjenengan itu memang sudah bagus, Bu, sudah bagus sekali, sehingga memang butuh kolaborasi, tidak bisa dilakukan sendiri. Panjenengan sudah menyampaikan bahwa kolaborasi selain dari keluarga tadi, nggih, panjenengan di sekolah pun meminta bantuan atau dukungan dari kepala sekolah dan juga teman-teman guru yang ada di sekolah, sehingga semuanya saling sinergi membuat memberikan contoh perilaku yang baik, sehingga murid kita juga nanti akan meniru apa yang dia lihat sesuai dengan yang dilihatnya, kan seperti itu, Bu Win. Terus dari rencana dan ide Bu Win tadi ya, yang rencana yang bagus tadi itu, kira-kira kapan Bu Win mau diterapkan dan dilaksanakan seperti itu? Iya, Bu Novi, saya akan menerapkan secepatnya, Bu Novi, karena kalau ditunda-tunda itu malah lebih kurang pas ya, Bu Novi. Alangkah baiknya secepatnya. Saya berharap untuk minggu depan ini sudah saya laksanakan. Jadi saya akan karena orang tuanya punya anak kecil ya, Bu, ya, seharusnya beliau datang ke sekolahan, tetapi saya tidak ini karena punya anak kecil. Jadi saya menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah beliau, ke rumah orang tuanya, kita sharing. Jadi apa yang kendala yang saya hadapi, jadi kita sama kepala sekolah sama rekan guru bisa berkunjung ke rumah siswa tersebut untuk sharing bersama.
Jadi tanggung jawab kalau di sekolah itu tanggung jawab Bapak Ibu guru, di rumah tanggung jawab orang tuanya sendiri. Jadi kita sama-sama mempunyai tanggung jawab dan tetap menuntun yang terbaik buat murid siswa kita tadi. ya. Oke. Langkah yang bagus Bu. Oke. Dan secepatnya dilakukan itu akan lebih baik. Iya, Tentunya betul, Bu. seperti Oke. itu. Oke. Terus melihat cerita panjenengan dari awal sampai Oke. akhir sehingga sampai ada ide dan solusi Iya, tadi, posisi panjenengan saat ini kalau disuruh memilih posisi gitu ya, antara 1 sampai dengan 10 ada di posisi mana Ibu untuk membuat perubahan ini? Iya, kalau saya masih di posisi 7 Bu, karena belum berhasil melakukan yang terbaik buat siswa tadi, dan pastinya keinginan saya ya semaksimal Bu ya, bukan di angka 7 tetapi di angka 9. Tetapi dengan menuju ke angka 9 itu butuh proses ya Bu ya, butuh dukungan seperti yang Bu Novi dukung pada saat memberikan motivasi kepada saya, terus dukungan juga sehingga nanti saya lebih meningkatkan apa yang saya terapkan kepada murid tersebut sehingga bisa menjadi lebih baik. Bagus ya, dari skala 7 tadi karena merasa belum berhasil terselesaikan, betul, sehingga punya rencana ingin meningkatkan ke 9. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan usaha dan proses yang memang butuh menyita waktu dan strategi yang luar biasa tentunya Bu Win. Terus di sini lagi ya Bu Win, dari yang sampaikan tadi mungkin ada yang ingin Bu Win sampaikan lagi, ada ide-ide yang lain lagi yang belum tersampaikan mungkin hanya itu Bu yang sementara yang saya pengen terapkan, tetapi kalau itu strategi atau metode yang saya rancang tadi belum berhasil, nanti bisa membuat strategi baru lagi seperti itu Ibu Novi. Seperti itu bagus Bu Win. Nah ini sebelum coaching kita akhiri nih Bu Win. Nah dari percakapan kita hari ini, dari coaching kita hari ini, apa yang bisa Bu Win simpulkan? Iya, jadi kalau saya yang saya curhat tadi Bu Novi ya, itu kesimpulan pada coaching hari ini itu kita kan sebagai pendidik atau sebagai guru kita harus bisa memberikan contoh ya Bu Novi yang terbaik sehingga anak tersebut juga bisa menyentuh yang apa yang dilihat atau yang dipraktekkan oleh gurunya, sehingga anak tersebut jangan sampai kurang atau di luar jalur seorang murid seperti itu, apalagi mengatakan kata-kata yang jelek tadi. Jadi kalau kita sudah memberikan contoh yang terbaik, orang tuanya begitu juga harus memberikan contoh yang terbaik, bukan hanya di sekolah saja Bu ya, karena di rumah juga harus sama apa yang dikatakan simbol ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso, itu di depan kita selalu memberikan contoh yang terbaik, di tengah kita memberikan semangat ya kepada murid, jangan sampai murid itu tidak semangat, putus asa dan lain sebagainya Bu. Dan di belakang kita tetap selalu memberikan dorongan yang terbaik pada murid tersebut. Seperti itu. Luar biasa Bu. Mengingat pendidikan yang disampaikan oleh KHD dengan terapkan. Terus Bu Win, dari percakapan hari ini, coaching kita siang hari ini, Bu Win merasa saya hakim tidak dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak, saya? Bu. Tidak. Berarti perasaannya panjenengan gimana? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu Novi sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, sehingga saya punya ide atau strategi untuk saya terapkan kepada siswa tersebut, sehingga semoga dengan ide-ide saya itu dan besok saya terapkan, siswa tersebut berubah menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi Bu Novi, saya terima kasih banyak loh Bu Novi sudah mendengarkan dengan baik, terus memberikan inovasi, semangat, motivasinya sehingga saya bisa bangkit kembali.
berarti hatinya Bu Win sekarang sudah tidak mendung lagi ya? Enggak, sudah pelangi Bu sekarang. Sudah mulai muncul pelangi. Iya, betul. Pelangi ini nanti akan menjadi indah untuk seterusnya. Amin. Cukup Bu Win ya Cukup. percakapan kita siang hari ini. Alhamdulillah kalau Bu Win sudah muncul pelangi berarti Bu Win bahagia. Artinya saya juga bahagia sudah bisa menemani dan membantu Bu Win. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Suka. Masya Allah, ekspresinya luar biasa sekali. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Iya Bu Suka, hari ini saya merasa luar biasa karena hasil coaching saya dengan coach saya tadi. Coach saya bahagia, jadi saya juga merasa bahagia karena coach saya dapat pelangi Bu katanya. Oh luar biasa. Saya juga menangkap itu Ibu dari jenengan. Jadi tadi saya mengamati jenengan benar-benar bisa menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Jadi jenengan hadir penuh, kemudian jadi pendengar yang aktif, dan jenengan juga mampu menggali Bu Wiwin dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mulai dari yang mendung menjadi pelangi ya Bu ya. Kemudian saya juga menangkap jenengan juga ini ya merasa terbuka ya Bu ya, merasa terbuka sehingga Bu Wiwin mampu nyaman mengungkapkan apa saja ganjalan-ganjalan yang ada di hati beliau. Nah selanjutnya saya ini juga tadi mengamati ya Bu ya. Bolehkah saya memberikan masukan kepada Bu Novi? Sangat boleh Bu, karena itu nanti sangat membantu saya. Karena saya lancar ini tadi berkat panjenengan juga mengingatkan waktu observasi tadi. Tadi ketika Bu Novi melakukan coaching, Bu Novi sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai alur. Dengan tadi sudah mendefinisikan lagi kedua kemudian yang paling menarik jenengan itu tadi di akhir jenengan itu mampu ini ya meminta coach yang tadi yang awalnya mungkin mendung, kemudian di akhir-akhir coach tadi Bu Win agak emosional karena sudah berpelangi ya Bu ya. Kemudian jenengan mampu mengembalikan lagi ya, mengembalikan kondisi emosional Bu Wiwin untuk lebih fokus lagi pada tujuan dengan menarik benang merah melalui meminta Bu Wiwin menarik kesimpulan ya Ibu ya. Nah dari situ insya Allah akan membantu Bu Wiwin untuk memberikan fokus lagi bahwa apa yang dihasilkan di coaching hari ini adalah kesimpulannya. Dari situ beliau bisa melakukan aksi tindak lanjut selanjutnya. Kemudian dari yang jenengan lakukan tadi Bu sebagai coaching kira-kira jenengan tadi awalnya skala berapa Bu, sekarang jadi skala berapa Bu? Kalau tadi saya merasa itu berada di skala 7 ya Bu ya. Begitu mengingat panjenengan untuk present hadir penuh sehingga saya memfokuskan diri sehingga saya harus seperti ini langkah tirta yang harus saya terapkan. Saya mengendalikan emosi saya dan mengingat alur-alur yang harus saya laksanakan sehingga dalam coaching tadi terarah dengan alur tirta sehingga Bu Win juga selaku coachingnya merasa nyaman dan merasa terbuka untuk menyampaikan kendala-kendala yang dialami karena saya mendengarkan dengan aktif juga terus menggali pertanyaan-pertanyaan supaya Bu Win lebih tergali untuk mencari solusi-solusi seperti itu dan dari situ sehingga saya bisa memutuskan ada peningkatan dari skala 7 menjadi ke skala 9 mungkin karena belum lanjut omongan saya itu masih kaku, masih ingat-ingat itu tadi alur tirta setelah ini saya harus begini itu Bu. Jadi nanti mungkin saya harus berlatih lagi dari
motivasi panjenengan nanti bisa memotivasi saya untuk lebih lancar lagi supaya nanti bisa mencapai nilai target yang maksimal seperti itu. Tapi di angka 9 ini saya sudah berusaha seperti itu. Oke. Saya juga melihatnya begitu Ibu dan Bu Wiwin sudah menjadi mitra ya, jadi tidak seperti atasan dan bawahannya. Betul. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya ya Ibu ya, kira-kira aksi nyatanya jenengan rencananya ke depan supaya menjadi coaching yang lebih baik lagi bagaimana Ibu? Ini nanti berarti saya juga perlu mencari referensi Bu ya. Mungkin begitu. banyak melihat YouTube ya, cara menjadi coach itu yang bagaimana, terus banyak berlatih dengan mencari mentor, mungkin seperti panjenengan juga ini bisa membantu saya untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai coach seperti itu Bu. Iya, dari yang jenengan lakukan tadi sudah benar-benar sesuai alur tirta. Kemudian kalau boleh saya memberikan masukan ya Bu ya. Jadi nanti ketika nanti jenengan berikan coaching di lembaga ini, nanti kan ada kami minta bantuan jenengan nggih, karena jenengan sudah bagus sebagai coach untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk jenengan selalu menerapkan prinsip itu tadi ya, berpikir dengan menyeluruh, kemudian alur tirta dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selamat Ibu Novi, saya ucapkan pada jenengan. Yang jenengan lakukan ini luar biasa bagus sekali. Kalau bisa saya memberikan apresiasi ya, nilai rentang 1 sampai 4, jenengan nilainya 4 Bu. Luar biasa. Saya juga merasa bisa 4 gitu Bu ya. Karena jenengan ini menjadi coaching itu, walaupun jenengan menyampaikan tadi jenengan masih belajar, masih ada banyak peningkatan, tapi jenengan menjadi coaching untuk Bu Wiwin itu dengan kesadaran penuh, dengan hati yang tulus, menerapkan benar-benar rasa itu benar-benar jenengan terapkan. Di luar ekspektasi saya Ibu ternyata. Selamat Ibu, monggo semoga nanti panjenengan bisa menginspirasi teman-teman lain. Nanti mungkin bisa nanti jenengan menjadi coaching untuk teman lain dan nanti bisa memberikan pengarahan bagaimana untuk menjadi yang coaching yang terbaik itu seperti apa. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan selamat, tetap semangat Ibu. Nanti kami juga akan minta bantuan jenengan untuk lebih meningkatkan kompetensi jenengan lagi dan untuk membantu teman-teman lain yang mengalami kendala dalam hal masalah pembelajarannya. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suko. Sama-sama Ibu. Demikian coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.